Terima kasih. Sungguh hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua karena kita semua dimungkinkan untuk bertemu dalam komunitas ini. Saya menghitung dengan saya pas 10 ya. Mudah-mudahan sama dengan 10 firman Allah yang ditanamkan Musa. Karena nanti ini juga ada hubungannya dengan kitab Bilangan. Tapi saya berusaha untuk tidak terlalu banyak ke eksegese, meskipun juga ada nyerempet-nyerempet gitu ya. Mohon maaf untuk kali ini Bu Agnes sudah memberikan suatu pengantar yang sangat baik ya, bahwa ini adalah mengambil dalam tema atau topik ketekunan, yang singkatnya ketekunan dalam iman ya. Tapi kalau saya boleh jabarkan, boleh perluas, maksud saya itu yang lebih luas itu adalah ketekunan dalam iman menuju pengharapan hidup kekal. Karena mungkin bukan karena kita sudah tua ya, tadi ada juga disinggung, apakah kita siap untuk panggilan terakhir? Siap atau nggak siap? Menurut pandangan saya kita tetap harus siap ya. Tapi tentu saja ini hanya omongan di guyonan dan omongan di depan. Tapi apakah kita kalau betul-betul dipanggil sudah betul-betul siap, itu adalah masalah yang lain. Itu pribadi, masing pribadi. Semoga kita juga selalu siap, sebab Yesus juga berkata, berjaga-jagalah karena waktunya tidak kamu ketahui. Namun dikala kita sudah dipanggil betul-betul, kita sudah berada dalam persiapan yang cukup. Maka saya buka ini di sesi ini, mungkin batasan waktunya antara 20 jam. Saya juga usahakan maksimal 25 atau 20 menit ya. Ya, kalau mau lebih mungkin itu hanya karena keterbatasan saya belaka ya. Izinkan saya sambil baca. Ya. Bapak Ibu terkasih, kita semua mendambakan kepastian, terutama dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu. Yang tadi kebetulan kok disinggung sama Bu Agnes juga ya. Kita semua mendambakan kepastian, terutama dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu. Sebagai orang beriman, kita memiliki janji terindah, yakni hidup kekal. Namun, jalan menuju janji itu seringkali tidak mudah, penuh ujian, penuh tantangan, dan bahkan rasa frustasi. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa iman kita akan bertahan hingga akhir dan bukannya layu di tengah jalan? Jawabannya terletak pada sebuah kata kunci yang vital yang saya ambil kali ini. Satu kata adalah ketekunan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seringkali dalam hidup kita, iman terasa mudah diucapkan, namun sulit dijalankan, terutama ketika doa tidak segera dijawab. Ketika usaha kita tampak sia-sia, atau ketika penderitaan seakan tak kunjung berakhir. Namun disitulah letak ujian sejati iman. Apakah kita tetap setia atau berhenti di tengah jalan? Pernahkah kita melihat seorang atlet maraton? Dia tidak mulai dengan lari cepat, tetapi dengan langkah yang teratur dan konsisten. Fokusnya bukan pada garis start, melainkan pada garis finish. Perjalanan iman kita pun sangat mirip dengan lari maraton. Bukan tentang bagaimana kita memulai dengan semangat membara, tetapi tentang bagaimana kita bertahan dan menyelesaikan perjalanan itu. Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita merenungkan ketekunan dalam iman. Bahwa iman yang sejati adalah iman yang bertahan dalam pengharapan akan hidup kekal yang menjadi
topik sentral yang saya usung hari ini. Hari ini saya ulangi, kita akan menentukan sebuah tema yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rohani kita, yakni ketekunan dalam iman. Mari kita selami lebih dalam mengapa ketekunan itu begitu penting bagi iman kita dan bagaimana kita akan menghidupinya. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar kata atau firman yang menyatakan bahwa kita hendaknya sebagai murid Kristus itu selalu berusaha untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ada yang menyebutnya dalam bahasa yang lebih keren gitu ya, dug in altum, yang artinya menyelam lebih dalam. Itu agak berbeda dengan bertolak lebih dalam. Kalau bertolak lebih dalam itu disarankan untuk menaiki kapal atau perahu, tapi kalau menyelam itu tentu butuh kemampuan teknis, di mana saya sendiri kebetulan juga berenang aja nggak bisa, tapi mungkin secara arti rohaninya kita berusaha untuk mempelajari antara lain kitab, juga berusaha juga untuk bertahan dalam iman tadi. Tentu juga bukan perkara yang mudah. Saya coba untuk menggalinya bersama. Kita akan mencoba menggalinya bersama itu dalam 4 pertanyaan. Apa itu ketekunan iman? Siapa yang diminta untuk bertekun? Mengapa kita harus bertekun? Dan bagaimana cara kita bertekun? Kita coba untuk bersama-sama ya. Mungkin terkesan saya tidak sama dengan pewarta yang seharusnya lebih bersifat mewartakan, tapi saya mencoba untuk sekarang juga kita sama-sama belajar yang bisa disampaikan oleh Pak Agnes. Kalau kita bicara tentang apa itu ketekunan iman, kita menyandarkan pada yang dipilihkan oleh Bu Agnes juga, yakni di Roma 5:4 ya, yang menegaskan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya, tanpa iman tidak akan menghasilkan pengharapan. Iman tanpa daya tahan akan mudah gugur oleh badai kehidupan yang silih berganti, mungkin menerpa atau melingkupi pada masing-masing diri kita pribadi, yang tadi di jalan saya sempat sampaikan atau nyatir sedikit dengan Pak Bambang, bahwa sebetulnya kita itu secara tersirat itu memiliki takdir masing-masing, yang tentu kepada gereja Katolik tidak begitu dibenarkan, tapi dalam arti yang paling sederhana, kita masing-masing itu memiliki takdir kehidupan kita sendiri. Itu yang saya katakan dalam arti ini. Tapi tanpa berubah dalam konteks, saya ingin menganjurkan bahwa iman itu harusnya tidak hanya hangat di awal, tapi tegar sampai akhir. Sehubungan dengan ide tentang ketekunan dalam iman tadi, maka mari saya lanjutkan tentang intisari iman dalam ketekunan yang saling berkaitan. Sebagaimana kita juga sering dengar di kitab Ibrani pasal 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah keyakinan kita pada janji dan kuasa Allah. Jadi, ketekunan, ya saya agak mengembang sedikit, bahwa dalam bahasa Yunaninya adalah hiponome, yang berarti bertahan di bawah tekanan, bukan pasif menerima, melainkan aktif berjuang dan berpegang teguh pada janji Allah, tidak menyerah meskipun keadaan tidak berubah. Mengapa iman membutuhkan ketekunan? Merujuk pada Roma 5:4 tadi, iman harus melalui ujian. Karena ketekunan adalah ala tempa. Jadi ketekunan itu hanya dikatakan di sini adalah ala tempa untuk mengubah iman yang baru bertunas menjadi karakter yang teruji, yang menyajikan, yang menjanjikan kita atau meyakinkan kita bahwa janji Allah itu benar.
sejak zaman kejadian janji itu sudah disampaikan sehingga tergenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi itu masalah yang berbeda. Kemudian setelah ini Ibrani, di dalam nats yang lain di Yakobus 1:3-4 mengatakan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah ini, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dengan kata lain, iman itu diuji supaya menjadi murni, seperti emas yang dibakar dalam api. Demikian hati kita dimurnikan oleh ketekunan. Itu mungkin bagi kehidupan modern atau yang sering kita alami tentang peleburan emas itu, terutama Bu Agnes yang dekat-dekat usaha ini paham dengan sini, sehingga benar-benar untuk menjadi emas yang murni itu tidak semata-mata sama dengan misalnya digali dari Freeport itu yang masih berupa biji-biji, tapi setelah ini kan menjadi lebih bernilai, terutama kalau nilainya menjadi besar setinggi 24 karat ya. Tapi dalam arti yang logis, kalau emas terlalu 24 karat juga akan menjadi lembek ya. Betul ya. Kalau sama kita beli emas antam itu apa betul 24 karat Pak Frans? Ini yang saya nggak tahu, yang emas antam itu. Murni 24 karat. Pernah beli emas, Pak. Mungkin Bu Agnes ya. Ini saja. Ya selingan yang saya juga masih menjadi tanda tanya bagi saya. Betul ya. Jadi betul-betul 24 karat yang emas antam yang kita beli. Ya. Jadi amin bahwa itu adalah tujuan daripada yang disebutkan dalam Yakobus itu. Tidak salah dia mengambil emas, karena ternyata para ahli kitab suci, para nabi dan lain-lain itu tidak jauh-jauh memberikan suatu perumpamaan itu dengan realitanya mendekati ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan tadi mengenai apa tentang iman, dan sekarang kita menyambung tadi kalau ada apa itu adalah tentang objeknya. Sekarang siapa yang tentang subjeknya ya? Siapa umat yang diuji dan kuasa Allah yang menyertai? Dalam hal ini kita akan mencoba untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya Bapak Ibu. Saya sadar saya nggak bisa seperti Billy Graham atau ya. Terima kasih. Siapa yang diuji? Bukan hanya orang-orang yang kurang iman. Tadi kami suka singgung, tetapi setiap orang percaya. Itu ada di dalam surat Yakobus 1:2-3. Bahkan tokoh yang mungkin di bawah Yesus ya, yang sangat terkenal itu Musa, itu juga di Perjanjian Lama, yakni di Bilangan 11:20-33 seperti Bilangan 11 ayat 10-23. Kebetulan yang ikut dengan grup saya, maaf saya sedikit agak nyenggol ke grup lain, itu Bu ada 3 pribadi di sini, teman Bu Agnes, Pak Bambang dan juga Bu Siana ya Bu. Itu mengikuti mungkin hanya bulan ini session kami ini Bu Agnes, Bu Siana off, tapi mungkin nanti mau ikut lagi, saya nggak tahu apa di session berikutnya atau mau nyusul ya boleh aja, karena dia sudah khatam 2 kali di session 4-5 ya. Kalau Bu Agnes sudah khatam di periode kelima ya Bu, session 5 dan sekarang session 6 ya. Maaf ini sedikit memang promosi kalau saya menyinggung itu. Kemudian saya katakan tadi kenapa ayat relevan ini dengan Bilangan 11:23. Saya tadi mencoba menulis ini untuk memudahkan saya. Mudah-mudahan juga tidak bosan, sehingga saya juga akan membacakannya terus ya. Bangsa Israel meskipun telah melihat mukjizat, selalu bersungut-sungut dan kehilangan ketekunan. Itu ada di ayat 10 di Bilangan pasal 11 itu. Mereka ingin kembali ke masa lalu yang nyaman dalam tanda petik daripada bertekun dalam janji yang sudah tidak terlihat. Yakni dalam ayat 46. Ini adalah bahaya kehilangan ketekunan. Bahkan Musa pun sempat menjadi tawar hati. Ayat 11-15-nya di Bilangan pasal 11. Tetapi Tuhan mengingatkannya, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?
Atau Tuhan pernah bersabda di Yesaya ayat 51 bahwa apakah tangan Tuhan menjadi kurang panjang? Sekarang kau akan melihat, saya lanjutkan, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ayat 33. Ujian hidup meningkatkan keraguan kita seperti Musa dan Israel. Tapi itu juga menegaskan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Jika kita bertekun, kita akan melihat firman-Nya dengan akan digenapi. Dalam Bilangan 10:11 kita mendengar keluh kesah Musa. Ia hampir putus asa memimpin umat yang selalu bersungut-sungut, namun Allah meneguhkannya. Di dalam Yesaya 5:91, tangan Tuhan tidak akan menjadi pendek. Mungkin dan untuk menambahkan, seperti kita ketahui di Bilangan 11 itu ada suatu hal yang aneh pada yang terjadi pada umat pilihan Allah. Tapi sebetulnya bukan berarti bahwa umat Allah yang Israel itu tidak akan menimpa kita di zaman sekarang. Karena apa? Karena mereka jelas sekali sudah sangat melihat fenomena ajaib tentang kuasa Allah. Tapi pada suatu titik mereka itu bosan dengan mana. Setiap hari makan mana terus. Sehingga akhirnya mereka ingin makan yang namanya daging. Aneh ya? Tapi mungkin kalau dibilang aneh juga nggak aneh. Karena siapa sih kita yang nggak bosan, padahal kita sering kali makan setiap hari rawon aja ya bosan. Kadang-kadang makan pecel aja ya bosan. Akhirnya padahal itu tidak ada dalam bilangan hari besoknya sudah ingin makanan yang lain, gitu ya. Nah itu terjadi, mereka protes pada Musa. Enak nih Mesir dulu, kenapa harus kita tinggalkan? Padahal mereka meninggalkan itu bukan atas kehendak Tuhan, kehendak mereka sendiri yang melolong-lolong karena mereka dijadikan budak. Aneh sekali karena kemudian mereka sama sekali lupa bahwa itu. Mereka mengatakan di sana bisa makan daging dengan enak daripada makan dengan mana. Itu aja cerita singkatnya. Tapi kalau kita melihat secara rasional di zaman sekarang, kita akan mengerti bahwa hal itu terjadi itu tidak mengherankan karena kebosanan makan mana terus setiap hari sehingga mereka makan daging. Sejak itulah kemudian Allah sebetulnya mau menghukum mereka, tapi bisa dilembutkan oleh Musa sehingga mereka akhirnya Tuhan mau bahkan memberikan makanan dalam bentuk daging, yakni daging burung puyuh yang nggak tahu gimana ceritanya kok bisa mereka itu jatuh semua burung puyuh yang banyak, ya dagingnya itu ya daging burung puyuh itu yang dikatakan itu. Baik saudara Bapak Ibu terkasih, itu singkatnya mereka bahwa mereka bisa jatuh dengan kebosanan itu sehingga mereka tidak menjadi tekun. Itu juga saya sampaikan di dalam refleksi saya. Setiap hari saya sampaikan itu bahwa manusia mudah jatuh dalam kebosanan sehingga mereka ingin variasi. Variasinya itu daging. Mungkin bagi kita sekarang tidak berlebihan, tapi pada waktu itu Tuhan merasa murka karena seakan-akan mana itu kurang berharga atau kurang mencukupi. Saya lanjutkan dengan mengapa kita butuh pengharapan hidup kekal, yakni tujuan akhir kita. Ketekunan tidak berakhir pada ketahanan diri semata. Tujuannya adalah pengharapan, yaitu kepastian masa depan yang mulia, khususnya hidup kekal yang tadi disampaikan ada di Roma 5:4-5 atau mungkin di perikop seluruhan di Roma 5:5. Tapi tentunya kalau perikop Roma 5 tidak berbicara tentang ketekunan saja, tapi banyak berbicara hal lain yang memang saya tidak ambil untuk supaya tetap sinkron dengan konsep ketekunan dalam iman ini. Antara lain juga ada di dalam kitab Titus bab 1 ayat 2. Saya lanjutkan. Pengharapan akan hidup kekal adalah energi yang membuat kita tetap tegak di tengah penderitaan. Kita bertekun karena kita tahu siapa yang kita percayai. Dan upah di akhir perlombaan itu sangat sepadan. Itu ada di dalam Ibrani ayat pasal 10 ayat 36. Karena keselamatan bukan hadiah instan, melainkan perjalanan kesetiaan. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri bersabda, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ada di Matius 24 ayat 13. Iman tanpa ketekunan hanyalah semangat sesaat,
tetapi ketekunan mengubah iman menjadi harapan yang kekal. Ketekunan menjadi penderitaan bukan akhir, melainkan jalan menuju kemuliaan. Kita tentunya ingin hidup yang mulia ya, meskipun itu tidak mudah. Kalau setuju, mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Yakobus 1:2 berkata, Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dia dalam hal ini adalah Tuhan. Mahkota kehidupan itu adalah hidup kekal. Itu adalah finish line dari perjalanan atau lari maraton kita yang tadi disebut bukan lari sprint tapi lari maraton. Tanpa ketekunan kita berisiko menjadi seperti tanah yang berbatu, mulai dengan baik tetapi gagal di tengah jalan. Ketekunan yang membuktikan keaslian iman kita dan yang memimpin kita pada penggenapan janji Allah yang sudah diikrarkan sejak manusia jatuh dalam dosa di kitab Kejadian dan kemudian digenapi dengan keselamatan dari Allah lewat Kristus Tuhan kita. Setelah kita berusaha untuk menyelami apa itu iman, siapa yang beriman dan mengapa kita harus mencapai mengharap kepada tujuan akhir penghargaan hidup kekal tadi dengan ketekunan. Yang keempat adalah bagaimana kita bertekun dalam iman. Dari tafsir-tafsir yang saya dapat dan juga dari efek dari pembaca Alkitab, maka ada 4 langkah sederhana namun tentunya cukup dalam. 1, langkah yang pertama, langkah sederhananya adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, itu langkah pertamanya. Lukas 18:1 mengingatkan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang tekun bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya Allah mendengar. Tapi karena kita percaya bahwa Allah mendengar, walaupun seolah-olah beliau diam. Langkah sederhana yang kedua, bersyukur dalam setiap keadaan. Saya kutip 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketekunan tumbuh saat kita melihat kasih Tuhan, bahkan di tengah duka atau penderitaan. Amin. Semoga kita bisa. Ada contohnya, Pak? Contohnya ini yang saya sering juga tersandung bahwa selalu bersyukur. Nah ini yang sering saya alami Pak ya. Saya sendiri kadang-kadang malu pada diri sendiri karena saya boleh dikata saya sekarang ibarat kurva dalam, saya sebut aja dalam perjalanan sebagai konsultan ya. Itu saya sekarang berada dalam posisi menurun ya. Kalau saya istilahkan sekarang dalam istilah ekonomi itu break-even point. Break-even point itu cukup aja, tidak berlebihan dan berkurang, asal sudah bisa membayar staf saya dan juga bisa memenuhi kebutuhan primer saya ya, sekunder itu sudah lebih dari cukup. Kalaupun ada itu ada simpanan sedikit-sedikit, tapi tidak seperti yang waktu itu, sehingga saya tidak pernah saya itu terucap ngomong sama Pak Bran. Saya pernah ngomong, Pak Bran kalau ini kan ada temennya yang butuh konsultan, ingat ya Pak Bran ya? Itu saya sampai seperti itu, bahkan saya ngomong juga sama beberapa orang yang saya kenal. Kebetulan Bu Agnes ini, Bu Siana ini anaknya juga konsultan pajak ya. Tapi mungkin kelasnya kelas sudah di atas saya, kalau saya cuma kelas 10. Dia kelas diri. Iya. Nah, ini benar. Saya Iya, kelas welter. Iya. Mungkin dalam arti pengetahuan saya amini, mungkin tadi ya, saya
ya ini, tapi kalau dalam arti rezeki saya tahu beliau lebih besar. Kerja seperti Pak Teguh aja. Iya, Pak Teguh. Iya, seperti Pak Teguh. Nah, tadi kita kan bersyukur ya. Saya coba selalu bersyukur, tapi saya jujur aja kalau orang menyampaikan firman meskipun pewartaannya baca-baca ya, itu saya kadang-kadang setelah bersungut-sungut itu malu gitu loh. Malu karena apa? Waduh, ternyata saya juga Tuhan, saya udah berdoa, sudah bernasab juga tadi saya ngomong, bernasab juga kalau seumpama saya dapat klien kakap lagi, saatnya apa? Klien kakap saya itu kebetulan satu bangkrut karena ada, saya tidak boleh ceritakan, sehingga itu juga mempengaruhi 40% dari income saya ya. Saya sempat juga berdoa dan sampai bernasab, mungkin nasab tahu ya. Sehingga akhirnya saya kadang-kadang ngomong gini lah, istri saya itu sederhana karena kebetulan dia tidak bekerja, dia selalu ngomong, cukupkanlah segala hal dalam ucapan syukur, karena kita itu apalagi sudah tua, apalagi sih cuma di ini, anak istri, anak sudah mapan juga, bahkan lebih baik ekonominya ya. Terus mau apa lagi kamu mau cari apa lagi? Paling kamu pengennya jalan-jalan aja, jalan-jalan ke luar ya. Kebetulan saya itu bisa ke luar negeri karena anak Pak diajak. Kalau tidak diajak nggak akan berani. Sebab meskipun saya bisa bahasa Inggris ya, meskipun tidak terlalu fasih, bisa lah ngomong ya. Tapi kalau nggak ke sana, saya itu nggak tahu peta. Peta kesasar gitu loh. Saya kalau diajak minimal saya itu menghemat biaya hotel karena saya nunut kan, biasanya dia selalu cari ini loh Pak, apa itu rumah-rumah ini kayak kita di sini ikut juga nggak tahu mana. Iya. R&B. Iya, yang artinya nggak mahal. Terus kalau pergi transportnya itu selalu jalan kaki. Jalan kaki untuk supaya ngiri-ngiri tongkos kan naik MRI gitu. Dan kemudian kalau makan jujur ya gantian, saya yang bayar, dia bayar. Ya itulah saya bersepat ini. Tapi yang saya tidak bisa melaksanakan hanya bisa kalau semua orang ya termasuk ini, saya itu termasuk golongannya ini yang mungkin baru bisa berucap tapi dalam praktek masih juga mengeluh. Bersyukurnya kurang atau Mengeluhnya banyak. ya seperti umat Israel. Mungkin begitu cukup ya Pak, saya ambil ilustrasi untuk. Contohnya yang bertekun dalam iman sampai dengan keberhasilannya Pak, contohnya. Oh iya, kalau itu saya sedang bergumul Pak, bergumul dan berjuang setapak demi setapak, berjuang dengan tati-tati gitu. Karena saya sering sekali membuat refleksi ayat pesan yang itu sebetulnya perasan Pak, perasan dari istilahnya tafsir-tafsir ya, tafsir Katolik, Ortodok dan juga teologi Reform Pak, Kristen gitu ya. Itu saya ambil mana yang bagus saya ambil, dan kemudian saya baru ambil refleksinya. Kalau saya mau memberikan contohnya, mungkin saya sekarang belum siap dalam arti contoh konkret ya Pak ya. Tapi dalam arti jawaban yang lebih pragmatis sebetulnya. Pragmatis itu niru para politisi itu lebih bersifat normatif. Saya sekarang sedang berjuang bertati-tati untuk saya hilangkan sungut-sungut yang lebih banyak itu Bu, untuk juga berusaha untuk bersyukur apapun. Jadi misalnya kayak Ayub amit-amit nggak mungkin. Ayub dikasih sakit sih bersyukur. Tapi kalau saya sedikit berkurang income tadi yang saya katakan dari kegiatan, iya sudah bersungut-sungut. Karena saya terikat sama kenyamanan yang lalu, banyak lebihnya gitu loh. Meskipun ya saya juga masih ingat, saya tidak perlu expose bahwa saya juga selalu ingat berbagi. Meskipun berbaginya juga masih hitung-hitungan Bu. Kira-kira saya ini memberi segini rela nggak? Saya taat sama firman, kalau saya nggak rela saya kurangi Bu. Saya nggak mau expose dan saya belum bisa melaksanakan kayak gini. Kalau memberi ke tanda XXX, artinya tidak diberikan. Saya tidak pernah ngomong untuk lingkungan maupun di wilayah jangan sembunyikan nama saya, karena saya belum siap. Ya sudah, saya karena belum siap, saya tidak mau saya katakan ini. Sembunyikan nama saya XXX. Tapi saya juga tidak ngomong expose nama saya, biar aja mengalir. Ditulis ya sudah, gitu. Itu mungkin ya saya sampaikan bahwa itu. Mungkin lain waktu Pak, saya akan lebih
lebih memberikan contoh konkret yang kira-kira menuju kepada hidup kekal itu bagaimana. Karena saya sendiri dengan kondisi saya sekarang itu berjuang dengan tertatih-tatih itu. Di dalam refleksi saya juga saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mampu, saya selalu mengejek diri saya sendiri bahwa saya itu penuh dosa dan lain-lain. Seperti Injil hari ini, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi memuji dirinya sendiri, saya ini orang baik dan ini. Injil hari ini ya Bu ya. Tapi orang pemungut cukai berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa, karena dia adalah pemungut cukai seperti yang dilakukan oleh Santo Matius dan Zakheus. Saya nggak tahu Zakheus itu jadi santo apa enggak. Nggak tahu Pak Bambang ini yang biasanya banyak collection tentang orang-orang kudus. Mohon izin, saya lanjutkan ya Pak. Iya, Ya. silakan. Ya tadi dikatakan tadi saya sampai tadi bersyukur dalam setiap keadaan itu adalah langkah sederhana. Mau melanjutkan. Iya. Iya. Terus no. Belum setengah jam ya? Atau Oh, sudah? masih ada 1 jam. Setengah jam. Oh, sudah ya? Apa lanjut? Boleh izin ya? Saya lanjutkan tadi karena ada tambah-tambahan tadi ya untuk ini. Yang langkah sederhana ketiga, Belum lapar ya? ya. Menyemil. Saya coba singkat ya, karena tadi 4-5-nya itu tinggal satu halaman. Jangan dipersingkat Pak sayang. Iya. Yang ketiga langkah sederhana adalah berpegang pada firman Allah. Di saat hati goyah, firman menjadi jangkar pengharapan. Tadi Bu Agnes bolak-balik menyebutkan bahwa hanya dengan firman lah dia selalu jangkar. Jangkar itu apa? Jangkar apa kayak Iya, yang kapal itu supaya berlabuh dia ini. Kemudian seperti perahu yang berlabuh jika kita tertambat pada janji Allah setia. Yang kesetia, langkah sederhana adalah setia dalam pelayanan kasih yang dilakukan Pak Frans untuk setiap 2 bulan sekali berusaha untuk menggerakkan ya. Meskipun ada ketua, meskipun ada juga saya disebut penasehat, tapi sebetulnya saya dan ketua, maaf saya bukan berarti melemahkan hati penasehat atau ketua, tapi kelihatannya sampai dengan KKU ini tetap berdiri itu adalah dari pelayanan kasihnya Pak Frans dan Bu Agnes. Soalnya ketuanya sama wakil ketuanya melempem. Makanya saya tadi mohon maaf dulu, bukan saya ini, termasuk saya penasehatnya, Tidak ada inisiatif untuk hanya nama saja. Ketua kita yang Nah, di luar ini yang mengusulkan. saya nyebut Pak Frans bukan berarti saya ingin mengumpak ya, mengumpak atau merendahkan yang lain tidak, tapi benar-benar Jangan bicara nanti habis. Nanti itu belum makan. Setia dalam pelayanan kasih. Itu nanti habis sama bujuk kuning. Apa? Kau nangis kode-kode dulu. iya. Saya boleh lanjutkan? Iya, iya. Ya. Dalam Ibrani 6-10 itu dikatakan, jadi jangan berhenti berbuat baik. Walau tidak ada tepuk tangan. Jangan berhenti berbuat baik walau tidak ada tepuk tangan, sebab Allah sendiri. Sebab Allah sendiri yang menilai ketekunan hati. Itu satu. Ya. Baik, tadi saya sebutkan ada 5 unsur tadi ya, atau 4 unsur: apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan waktunya nggak lama lagi, cuma 1 lembar lagi. Ya, bagaimana mekanisme ketekunan dalam praktek sehari-hari? Yang mungkin yang tadi dikatakan Pak Hans, implementasi menghidupi firman ya. Makan atau apa gitu ya, rum ya. Iya. Isinya whisky. Baru mau ngomong pot. Ya, ini bukan top pemilik. Ditanya ini 15 menit ya. enggak sampai ya dulu. Nah ini kan semi pengajaran, tapi bukan pengajaran seperti seorang katekis. Hanya ini. Nyantai. Iya. Kalau saya nggak bawa konseptual ini, saya tetap bisa, tapi bentuknya nggak lutut. Dan mungkin kadang-kadang kesel, lupa tadi. Juga lupa atau. Silakan. Ini yang nyata. Boleh sedikit. Iya. Kalaupun banyak, mungkin saya harus berusaha untuk ini ya Pak. Kalau dari tadi senyum-senyum. Ya.
Saya lanjutkan bagaimana mekanisme ketekunan dalam praktek sehari-hari. Ini saya dapatkan juga dari refleksi-refleksi saya. Ketekunan bukanlah kemampuan bawaan, ini yang perlu digarisbawahi, tetapi kerja Roh Kudus. Nah ini tadi sampai sekarang baru Roh Kudus saya libatkan. Tetapi hasil kerja Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang merespon dengan benar. Nah, gini, poin-poinnya adalah kalau tadi kita sudah amin bahwa ketekunan bukan bawaan, tapi hasil kerja Roh Kudus, maka mintalah Roh Kudus itu selalu dalam setiap tindakan kita. Tadi dalam hati saya sebelum diminta ke sini, saya juga minta mau bimbinglah Roh Kudus, apapun ucapan saya adalah dalam kendalimu. Itu aja yang saya katakan secara singkat ya. Nah kemudian melihat ujian sebagai kesempatan, jangan menghindar dari tantangan, tapi anggaplah sebagai proses pemurnian yang tadi dikatakan di ini. Ini adalah dari sehari-hari juga. Tanyakan kepada diri kita, pelajaran apa yang Tuhan ingin saya dapatkan dari situasi kondisi kita masing-masing. Tentu kita sendiri yang bisa menjawab sebagai refleksi diri kita. Kemudian fokus pada pribadi yang kedua atau yang tiga saya lupa. Fokuslah pada pribadi Kristus. Ini yang paling penting. Jangan hanya fokus pada masalah, tetapi pada Yesus, pencipta. Dia adalah Sang Firman, pencipta dan penyempurna iman kita. Dialah teladan ketekunan yang memberi contoh dengan ketekunan yang luar biasa, memikul salib demi sukacita yang disediakan baginya. Kalau kita pernah nonton film Passion of Christ atau film The Chosen ya, yang sekarang lagi banyak diminati, tentu kita akan tahu bahwa memanggul salib itu dengan sangat menderita itu tidak mudah, dan itu contoh yang sangat ideal dan normatif yang tidak terbantahkan. Saya lanjutkan, memelihara disiplin rohani. Ketekunan berakar pada disiplin. Kalau tidak ada disiplin, ketekunan itu bocah ya, orang Cina bilang. Doa yang tidak pernah berhenti, membaca firman dan bersekutu. Nah, bersekutu seperti kita ini bersekutu, komunitas, komunio atau apa namanya, diakonia. Betul, diakonia ya Pak ya. Oikonia ya Pak ya. 5 pilar gereja. Oikonia, 5 pilar gereja. Antara lain oikonia juga mematahkan seperti ini, meskipun membaca dan juga bersaksi. Yang nanti bersaksi mungkin kalau ada ya temanya. Yang mau bersaksi. Ini adalah bahan bakar. Dari Hollywood itu pasti bersaksi. Ini adalah bahan bakar bagi kita. Terus sebelah saya ini juga bersaksi. Saya mencoba merefleksikan ulang, mudah-mudahan masih diberi waktu dan cukup ya. Lalu bagaimana caranya kita bertekun? Saya bacakan aja. Mata tetap terarah pada Yesus. Ibarat pelari maraton, kita harus melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada tujuan, yaitu Yesus yang memimpin iman kita. Berdoa dan tergantung pada Roh Kudus. Nah ini tadi pribadi pertama Yesus sudah sebut. Yang kedua adalah pribadi yang kedua, yakni Roh Kudus. Berdoa dan bergantung pada Roh Kudus. Seperti Musa yang akhirnya berseru pada Tuhan, kita perlu datang dalam doa. Bahkan ketika kita lemah, Roh Kudus membantu kita. Yang ketiga adalah berkomunitas. Ambil lo ya. Ya. Nih mau si mana? Ini yang mau ya. Tahu Ya. bakso. Tahu bakso. Saya tunggu aja. Ini apa lagi? Ya. Ini. Ya, bisa aja Oke. dua-dua. Ya. Ini mau oke. Ini dua. Oke mau. Ya, wis. Kita ini sampai berhenti break. Ayo. Boleh. Petis. Report ya waktu ini kan ya. Luwe go. Aku nyuruh ya. Report dulu ya. Ya, nggak apa. Saya tadi bilang nyantai. Iya. Datang telat tuh apa repot? Kamu datang disiplin. Iya. Orang-orang jam 8 sudah datang. Refleksi kita sehari-hari tadi Ya. hanya merupakan pengulangan saja bahwa satu, mata tetap terarah pada Tuhan Yesus sebagai pribadi pertama, terus kemudian berdoa dengan pertolongan Roh Kudus pribadi kedua, yang ketiga adalah jangan hanya dengan Tuhan saja, tapi juga dengan sesama.
Bukankah kita ini juga katanya kerennya itu bait Allah ya. Iya. Tapi sering kita ya mengkotori bait Allah itu dengan tindakan kita. Berdoa dengan orang percaya. Kita dirancang tidak untuk lari sendirian. Saling menasihati dan mendukung dalam persekutuan, memberi kita kekuatan untuk bertekun. Maka saya mengambil istilah bertekun itu sebelumnya saya mengambil pengendalian diri. Itu adalah untuk contoh sehari-hari aja, bahwa kita harus selalu bertekun itu antara lain juga bersekutu ini. Maka kalau saya tidak benar-benar sangat berhalangan, saya pasti akan datang. Karena kalau saya berhalangan sangat kuat, itu timbangannya bukan di sini diremehkan, tapi karena sudah jadi duluan dan saya tidak mungkin lari dari tugas itu seperti saya dulu memimpin Nanti PKS. November kan pasti. Puji Tuhan. Terus Ya. Desember diagendakan. Puji Tuhan. Luciana Ya. sama Bu Sisi. Puji Tuhan. Hanya dua yang bisa Terus mencegah Januari saya. kita ya Pak ya. Ya. Waduh berarti tiap bulan ya. Iya. Wah, Diagendakan tahun. Izinkan saya menyelesaikan ada 6 poin yang saya dapatkan. Tinggal 3 lagi dan setelah itu selesai. Kamari-mari. Ya, selesai. Merenungkan firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam dalam alir air, akar iman kita akan kuat jika terus disegarkan oleh firman Tuhan. Maka dari itu saya yang bodoh dan saya yang kurang pinter atau kurang wise itu selalu bernekat untuk selalu memberikan refleksi tiap hari, merenungkan firman Tuhan. Masalah salah itu sudah masalah beda, asal jangan sampai tempat saya itu didelete ya Pak ya. Itu saya hampir saja emosi saya ingin mengeluarkan orang itu.